3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk menemui, memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini. Yang kedua kalinya, sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa. Siapakah orang yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubi siyami salah satu asya wa fi batin nuski arba'atu asya. Syarat-syarat wajib puasa ini ada 3. Ada yang sebagian ulama mengatakan ada 4 perkara. Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang sudah mengakui, mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Yang nomor 2 wal bulughu, yang nomor 2 adalah balik. Orang yang sudah akil balik, maka orang ini wajib menjalankan puasa. Syarat yang nomor 3 adalah wal aklu, dan mempunyai akal. Artinya orang itu tidak gila, orang itu tidak majnun, akalnya normal, baik laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah wal qudratu ala shaum. Yang nomor 4, mampu menjalankan puasa. Ini 4 syarat yang menjadi wajib orang itu melakukan puasa. Pertama, orang Islam. Yang kedua, orang itu balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang nomor 4, mampu melaksanakan puasa. Maka tidak wajib untuk menjalankan puasa bagi orang yang tidak memenuhi 4 syarat itu tadi. Kemudian setelah orang itu memenuhi 4 syarat, maka dia baru kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Kemudian di sini akan diteruskan wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa, hal-hal yang harus dilakukan di dalam puasa ini ada 4. Pertama, ahaduha niat. Yang pertama adalah niat bil qalbi, niat di dalam hati, niat menjalankan puasa. Dan niat ini harus dilakukan pada waktu malam hari. Maka orang yang niat pada waktu malam hari belum niat, maka puasanya tidak sah. Jadi malam hari dia wajib menjalankan niat, melakukan niat di dalam hati, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita
Seperti kalimatnya atau lafadznya nawaitu somagotin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, atau niat yang lain. Itu bisa. Itu yang pertama, niat bil qalbi, niat di dalam hati. Wasani al imsaku anil akli wasyurbi, yang nomor 2 ya, yang nomor 2 fardunya puasa yaitu harus menjaga dari makan dan minum. Wa ingqalal ma'kul wal masyrub inda ta'amud, walaupun makan dan minum itu cuma sedikit, ini harus dihindari. Tidak boleh dilakukan bagi orang yang menjalankan puasa. Fa'in akalan nasian, kalau orang itu makan minum dalam keadaan lupa, au jahilan, atau orang itu tidak mengerti kalau makan dan minum ini membatalkan puasa. Jadi misalkan ada orang yang masih mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau orang itu hidupnya jauh dari para ulama sehingga tidak ada majelis taklim, tidak ada kajian-kajian ilmiah. Nah, ketika orang itu belum tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa, maka ketika orang itu makan dan minum ini tidak batal puasanya. Sama seperti orang yang lupa. Orang lupa ini kalau makan dan minum tidak batal puasanya. Orang yang belum mengerti bahwa makan dan minum ini membatalkan puasa, maka seandainya dia makan atau minum tidak batal puasanya. Dan yang nomor 3 wasalisu al-jima'u. Yang nomor 3 harus menghindari atau mencegah jima' dengan sengaja atau berhubungan suami istri. Nah, ini harus dihindari ketika orang itu melakukan puasa Ramadan. Wa amal jima'u nasyan faka'al akli nasyan. Adapun orang yang jima' atau bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan lupa, maka hukumnya seperti orang yang lupa kalau dia puasa melakukan makan minum. Nah, jadi sama, orang kalau makan ini lupa puasanya tidak batal. Kalau orang itu melakukan jima atau kumpul dengan istrinya keadaan lupa, ini pun juga tidak batal puasanya. Warabi'u ta'ammudul qai. Kemudian yang nomor 4 adalah berusaha untuk tidak menyengaja muntah. Menyengaja muntah-muntah. Tapi seandainya dia fa'in ghalabahu al-qai'u lam yabtul shaumuhu. Tapi kalau dia itu muntahnya itu memang benar-benar muntah, bukan karena disengaja ya, atau karena sakit ya, atau karena pusing dan sebagainya, kemudian dia sampai muntah, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau dia disengaja, misalkan jari-jarinya dimasukkan dalam mulut, akhirnya dia muntah, nah ini akan membatalkan puasa. Itu 4 perkara yang harus dilaksanakan ketika dia itu melakukan puasa. Yang pertama tadi saya ulangi, yang pertama adalah niat, yang nomor 2 mencegah dari makan dan minum, yang nomor 3 mencegah dari melakukan hubungan intim dengan suami istri, dan yang nomor 4 ini tidak menyengaja untuk melakukan muntah. Ini perkara-perkara yang di situ yang harus dilaksanakan bagi orang yang melakukan puasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan menjadi kesempurnaan kita untuk melakukan ibadah puasa. Saya akhiri mulai awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti Kultum Ramadan yang disupport oleh ASMI,
Indonesia Barat.